Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika kita ingin melaksanakan sholat lalu kita mandi dan tidak perlu berwudu lagi, atau wajib untuk berwudu lagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, nggak apa-apa ya saya jelaskan sekarang. Sesungguhnya kita akan jelaskan nanti, ada waktunya, tapi nggak apa-apa ya. Kenapa? Ini sangat mungkin terjadi bagi dirinya, gitu kan? Ya. Kalau yang bertanya ini adalah orang yang menikah, mungkin sangat sering dia akan lakukan, ya kan? Mandi wajib kan gitu ya. Kalau bagi yang lajang, mungkinlah mimpi basah barangkali kan gitu ya. Yang juga mungkin paling tidak sepekan sekali, lebih-lebih sudah mendekati apa? Waktu pernikahannya, maksudnya usianya ya. Tapi tak kunjung menikah juga, ini sangat sering ya, kan gitu ya. Ya, para muslim rahimani warahmatullah, saya akan berikan bagaimana mandi itu dibagi. Mandi itu ada dua bentuknya. Yang pertama, mandi yang cukup ya. Mandi yang cukup adalah pertama sekali niat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara yang dia suka. Cara yang dia suka gimana contohnya? Kalau seandainya dia punya kolam renang, dia sekedar lompat saja, tapi ingat jangan salah lompat. Ya, nanti lompat ya model apa? Batu, ya, nggak bisa naik lagi nanti ya. Lompat contohnya, kemudian apa? Ya dia naik lagi setelah itu, ya basah seluruh tubuhnya, maka sudah terangkat hadas besarnya. Ini mandi yang cukup. Atau dia mandi hujan, pas cocok ini. Iya. Nggak punya shower di rumah, maka apa? Ini shower alami kan gitu ya. Mandi hujan lah dia, kan gitu ya. Tapi jangan lupa pakai basahan. Di luar rumah soalnya, kecuali kalau di belakang rumahnya kan gitu ya. Ya, baik ya. Maka basah seluruh tubuhnya, terangkatlah hadas besarnya, tentu dengan niat. Kalau ini dia cuma dapat mandi, dia dapat pahala mengangkat hadas besar saja. Akan tetapi para muslim rahimani warahmatullah, mandi yang sempurna ini yang kedua adalah mandi yang sempurna yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Beliau sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dua hadis, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Ummu Salamah kalau tidak salah radhiyallahu anha, yang mengkabarkan tentang mandinya Rasulullah SAW. Ya, itu tata cara mandi wajib beliau, mandi junub beliau. Ya, beliau pertama sekali adalah mencuci tangan. Ya, setelah itu beliau mencuci kemaluan. Ya. Setelah mencuci kemaluan, dalam hadis yang ini disebutkan beliau menggosokkan tangan beliau ke lantai atau ke dinding. Setelah itu beliau berwudu. Dalam hadis disebutkan ada dua hadis, yang satu menyebutkan berwudu secara sempurna sampai membasuh kaki. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau berwudu menyisakan basuhan kaki. Ya. Setelah itu baru beliau mandi. Dengan pertama sekali beliau membasahi kepala, mengambil seciduk air, lalu beliau memasukkan jari jemari ke rambut beliau untuk meratakan air ke seluruh kepala. Demikian. Setelah beliau memastikan ya rata air ke seluruh kepala beliau, karena beliau punya rambut lebat ya, bahkan sampai panjang ke bahu. Beliau itu mengguyurkan air ke kepala 3 kali. Sudah? 3 kali ke kepala. Setelah itu baru beliau meratakan air ke seluruh tubuh. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau ya suka mendahulukan yang kanan. Dalam hadis Aisyah baru yang kiri, demikian ya. Maka ketika meratakan air ke seluruh tubuh setelah membasahi kepala 3 kali adalah membasahi yang kanan terlebih dahulu dari tubuh ini, baru yang kiri, paham ya? Sampai ke kaki, ya, sehingga sempurnalah ketika itu mandi. Baik, paham ini? Dan ini tata cara yang sama juga untuk memandikan jenazah, sama sesungguhnya. Bedanya, ini mandi sendiri, jenazah dimandikan, ya. Tapi ada juga cara mandi, ya,
dimandikan, tapi tidak mesti jadi mayat terlebih dahulu. Ya, tapi ini harus ada pasangan hidupnya, nikah dulu, iya, baru bisa dimandikan. Ya, nggak apa-apa, karena ada juga istri yang senang mandikan suami, ada juga suami yang senang mandikan istri. Kalau dua-duanya senang, maka ya termotivasilah orang-orang yang belum menikah. Iya, kan begitu ya? Iya. Dan merugilah mereka yang belum menikah ya. Iya. Karena belum pernah dimandikan kecuali ketika bayi saja ya. Baik para muslim rahimani warahmatullah ya. Seperti itu. Dan bisa contohnya kalau seandainya ingin memakai seperti sabun atau sampo, maka bisa dipakai ketika contohnya agar tidak menyentuh kemaluan lagi, maka ketika cebok tadi sebelum berwudu, maka sekaligus dia apa? Disampui kalau mau disampui. Kan gitu ya. Kalau mau disampui sekalian, sampui sekalian. Ya baru dibersihkan setelah itu ya. Nah, setelah itu ya, setelah mandi ini boleh apa? Sampuan atau sabunan, memakai sampo dan sabun tanpa perlu lagi untuk menyentuh ke kemaluan, karena tadi sudah diberi sampo dan sabun juga kan gitu ya, maka nggak perlu lagi menyentuhnya. Demikian. Baik. Kenapa? Karena ada satu riwayat ya disebutkan oleh Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Demikian. Ada sebagian pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan itu pembatal wudu. Demikian. Nah, oleh karenanya ya jangan sampai menyentuh lagi. Walaupun pendapat yang kuat wallahu taala alam tidaklah membatalkan wudu, hanya saja anjuran untuk berwudu. Demikian ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah mandi seperti ini tak perlu lagi berwudu. Baik itu tata cara mandi yang cukup tadi yang pertama maupun dengan tata cara yang kedua yang sempurna ini. Apalagi tadi sudah berwudu sebelumnya, maka tak perlu lagi berwudu setelahnya. Paham itu ya? Kecuali kalau dia berhadas kecil setelah itu, apakah buang air kecil atau buang air besar.